Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa ciri-ciri petani itu bakal sukses dalam berkebun kelapa sawit. Apakah saya sudah sukses sehingga bisa mengatakan ciri-ciri sukses? Ya, meskipun saya belum sesukses orang-orang yang memiliki uang banyak, memiliki kebun banyak, tentu kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Levelnya itu berbeda-beda, dan itulah kita harus pandai mengukur diri di mana sih level kita, sehingga kita bisa mencermati di mana sih batas sukses kita. Nah, tentunya teman-teman, saya dulu pernah terjatuh, pernah gagal dalam kebun saya yang satunya sehingga tidak berproduksi secara baik. Dan ini di kebun ini saya mulai memperbaikinya, dan kesuksesan saya sekarang adalah mampu mengenjot pertumbuhan kelapa sawit saya ini sehingga di usia 16 bulan ini sudah penampakannya sudah seperti ini, dan saya memiliki target 2 tahun atau 26 bulan itu sudah bisa panen sesuai dengan karakteristik bibit yang saya tanam. Nanti ada yang tanya, benihnya apa bang? Ini adalah BL1 Lonsum dengan karakteristik bisa dipanen quick starter, teman-teman. Dipanen cepat dalam usia 26 bulan. Jadi kesuksesan saya itu untuk saat ini sampai di sini. Dan tentunya teman-teman, beberapa sifat yang memang mencerminkan orang itu bakal sukses. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki sifat ini berbahagialah, karena nanti ya suatu saat kesuksesan itu pasti akan mendatangi teman-teman semuanya, ya termasuk saya juga. Jadi yang pertama, orang yang bakal sukses itu adalah orang yang etos kerjanya itu menjadi lebih baik, teman-teman. Menambah etos kerja, menambah semangat. Nah, semangatnya itu lebih terpacu. Ya, misalkan seperti ini. Dulu saya itu berkebun kelapa sawit itu ogah-ogahan, teman-teman. Apa sih berkebun kelapa sawit? Tidak menghasilkan, malas, untuk datang ke kebun pun malas. Namun ketika effort saya itu berubah semakin tinggi dengan pemahaman-pemahaman saya bahwa hidup ini harus terus berjalan dan kita harus memiliki penghasilan yang lebih untuk kesejahteraan keluarga. Nah, semangat inilah yang kemudian menimbulkan etos kerja saya itu semakin meningkat dan semakin tinggi. Nah, kalau kalian merasa bahwa semangat kalian itu bertambah, etos kerjanya semakin tinggi, itu tanda-tanda bahwa kalian suatu saat akan sukses. Kalian lebih senang ke kebun, kalian lebih, walaupun apa yang di kebun dikerjakan itu ya hanya sebentar atau tebas hanya dapat 1 lorong 2 lorong, tapi kecintaan kalian terhadap pekerjaan kalian, kecintaan terhadap kebun kalian itu semakin menjadi-jadi. Nah, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu yang pertama. Kalau kalian semangatnya bertambah, etos kerjanya bertambah, effortnya bertambah, itu pasti suatu saat kalian akan sukses. Nah, yang kedua itu adalah orang yang open mindset terhadap perkembangan teknologi, teman-teman, perkembangan zaman. Nah, para petani sekarang ini banyak sekali yang menutup pengetahuannya sendiri itu oleh keegoannya sendiri, teman-teman. Jadi tidak mau menerima perkembangan zaman. Untuk saat ini perkembangan kelapa sawit sebenarnya bukan hanya di kelapa sawit saja, teman-teman. Di seluruh perkebunan, di seluruh pertanian, perkembangan teknologi itu semakin maju. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas kebun kita, itu sudah banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita pelajari. Nah, banyak petani ini hanya melihat dari satu sisi saja, tidak mau mengembangkan pola pikirnya, tidak mau memodernisasi tentang kebunnya. Nah, kalau yang sudah tertanam, tentunya nanti ada step yang harus kita pelajari supaya kita bisa menambah kebun seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana tata kelola berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, kemudian effort kerja juga, masalah pemupukan itu tadi yang pertama. Sebenarnya ketika kita sudah mulai senang memupuk, teman-teman, sudah senang merawat, dan kemudian sawit kita tumbuh subur dan setiap harinya kita melihat perkembangannya itu semakin baik, kita itu akan semakin kecanduan untuk merawat sawit. Bahkan
kita ini terkadang bagaimana caranya kita harus bisa menambah dosis pupuk. Itu terkadang yang ada di pikiran saya ketika saya melihat sawit saya ini tumbuh subur, hijau royo-royo, dan perkembangannya lumayan menyenangkan. Nah, semangat yang seperti itu yang harus kita pelihara terus teman-teman. Itu yang pertama tadi ya, menambah terus semangat, kemudian menambah mindset atau open mindset, menambah pengetahuan kita terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit. Itu harus benar-benar kita pelajari teman-teman, sehingga nanti, karena seperti ini teman-teman, kelapa sawit ini bukan tanaman tahunan, bukan tanaman harian atau tanaman bulanan yang bisa kita panen dalam 1 bulan 2 bulan. Ini memerlukan lumayan cukup waktu yang sangat-sangat lama teman-teman. Jadi karena memang lumayan cukup lama masa panennya, itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu secara sebaik mungkin. Ya, sekarang kita sudah paham lah teman-teman tentang beberapa benih unggulan, benih-benih yang memang bisa menghasilkan hasil produktivitas yang lumayan cukup tinggi. Nah, di sini para petani harus, yang saya katakan tadi, open mindset, membuka pikiran. Jangan kita itu terpatok dengan dengan menggunakan benih ini saja sudah bagus, yang penting perawatan. Nah, teori-teori yang tidak perlu benih bagus, yang penting pemupukan, atau tidak perlu pemupukan, yang penting benih bagus, itu buang jauh-jauh teman-teman. Karena pupuk dan benih itu satu kesatuan yang memang saling keterkaitan. Jadi jangan dipisahkan. Pupuk bagus, benih bagus, pasti akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Itulah teknologi yang berkembang saat ini. Jangan kita tutup teman-teman. Pola pikir kita jangan kita tutup. Ikuti perkembangan, ikuti teknologi yang terbarukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang lumayan penting teman-teman. Para petani harus bisa memanajemen keuangannya. Ini yang paling penting. Jadi kita ini sebagai petani sawit, kalau bisa tanah yang sedikit itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau bisa suatu ketika kita bisa mengembangkan bisnis, walaupun bukan di kelapa sawit atau di perdagangan atau di pertanian yang lain. Jadi para petani harus bisa memanajemen keuangannya, kehidupannya, bagaimana dia itu bisa mengatur, merencanakan, dan kemudian melaksanakannya. Jadi kalau menurut ilmu saya pribadi, kita harus bisa, ketika nanti ini sudah panen ya, TM ya, kita harus bisa menyisihkan 30% itu untuk biaya perawatan dan pemupukan. Dan kita juga harus bisa menyisihkan setidaknya 10% atau setidak-tidaknya 5% itu untuk beramal lah teman-teman. Saya mengajak untuk memupuk secara spiritual lah. Kita sisihkan untuk beramal, dan kita juga perlukan itu untuk ketenangan jiwa kita, sehingga kita ini memang benar-benar melaksanakannya itu dengan keadaan yang bahagia dan penuh rasa syukur. Jadi teman-teman, itulah 3 hal yang membuat atau ciri-ciri kita itu bakal bisa sukses kalau kita sudah memiliki 3 sifat itu, yaitu etos kerja yang meningkat atau semangat yang meningkat atau effort yang meningkat, kemudian kita open mindset, bisa membuka wawasan, kemudian menerima pendapat-pendapat orang lain, namun kitalah yang akan menyaringnya tentunya, mana yang lebih baik sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, kita itu sudah mulai mengerti tentang manajemen keuangan kita, tata kelola kelapa sawit, kemudian kita juga bisa mengatur perencanaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu teman-teman, mungkin ya sedikit agak agak lebay atau mungkin tidak relevan dengan keadaan kita saat ini. Ya, itu adalah sebuah hal yang harus kita perjuangkan. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.